keluargaku datang menyembahmu. Terima kasih Bapa di surga, Allah kami yang baik. Hari ini pada Raya Minggu tanggal 6 Juni, ibadah kami sangat istimewa oleh karena dua sakramen yang bersamaan boleh kami terima, boleh dilayankan kepada kami jemaat Tuhan. Baik sakramen perjamuan kudus maupun sakramen baptisan selam. Ada jiwa-jiwa yang menyerahkan diri kepada Tuhan untuk mereka dosa-dosa perbuatan yang lama dikuburkan dan dibangkitkan dengan tubuh dan pengharapan yang baru, rohani yang baru. Mereka hidup di dalam Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sebab itu Bapak, berkatilah ibadah kami saat ini, baik kami yang ada di gereja secara onsite maupun di rumah melalui live stream YouTube yang kami sediakan. Berkat Allah sama untuk kami. Berbicara kepada kami ya Tuhan, sebab kami siap untuk mendengar. Dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk yang di gereja onsite. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang di rumah yang juga mengikuti ibadah ini secara live stream. Ada YouTube Premier dan sudah online pada jam 9 tadi. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang di gereja maupun di rumah, saya percaya, yakin bahwa Tuhan akan memberkati kita dengan sama, ya, berkat Tuhan sama. Nah, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, gereja kita, Gereja Gerakan Pentakosta memang mengenal dan melayankan dua sakramen, yaitu baptisan selam, baptisan air, lalu perjamuan kudus. Baptisan selam, baptisan air itu satu kali diterima atau dilayankan kepada kita semua. Tetapi perjamuan kudus kami layankan setiap bulan satu kali pada saat ibadah awal bulan, minggu pertama. Itu sebabnya pastikan, izin bertanya kepada tim kreatif, apakah jemaat sudah mendapatkan perjamuan kudus satu persatu? Sudah ya? Baik. Nanti kalau enggak, Om Randy Gunawan bisa. Tapi yang peserta baptis 6 orang belum ya? Nanti segera disampaikan bersama-sama. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, sejarah kerajaan Allah perjanjian baru, karya penyelamatan Allah dimulai ketika Yesus hadir ke tengah-tengah dunia ini. Hal itu sudah dibuatkan lama. Nubuat yang beribu-ribu tahun sebelumnya. Di dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat 15, di sana dikatakan bahwa anak manusia akan datang ke dunia dan meremukkan kepala si ular setelah kepala si ular berhasil mematuk tumit anak manusia itu. Terjadi pertempuran yang hebat antara kuasa kegelapan yang mencoba menyerang kuasa Tuhan, tetapi kuasa Tuhan menang. Itu sebabnya kelahiran Yesus yang menyejarah ke tengah-tengah dunia ini, yang sifatnya waktunya terbatas, hanya 33 tahun. Ya, kurang lebih. Kita sudah lebih. Saya sudah 60 cek. Tapi bukan alasan lamanya kita hidup di dunia ini, meskipun singkat, tetapi bagaimana bermakna di dalam kehidupan. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, puji Tuhan ada 6 jiwa saudara-saudara kita yang sudah dengan rela, artinya tidak ada paksaan baik dari opung. Kamu ada dipaksa opungmu Reni untuk ikut baptis? Enggak ada. Dipaksa sama pacar? Nancy dipaksa? Tidak ya. Dipaksa sama anak? Pak dipaksa ya? Tidak ya. Kesadaran, penerimaan diri, meyakini, merasakan bahwa kasih Kristus besar kepada saya, sudah menyelamatkan saya, maka saya memberi diri untuk masuk di dalam pelayanan baptisan air ini. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, mengapa gereja melayankan sakramen baptisan? Baptisan air bagi yang sudah percaya,
yang belum percaya, tiba-tiba belum pernah mendengar pemberitaan firman, Om, ambil baptis Om. Tar dulu, jangan dulu, harus ikut pelajarannya dulu ya, pelajaran prabaptis. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, ketika Yesus Kristus mengalami penyaliban dan kemudian kuasa Allah bekerja hari ketiga bangkit dari kematian, lalu setelah kurang lebih 40 hari Yesus berulang kali dan berbagai cara menampakkan diri kepada para murid saat itu, dan kemudian klimaksnya Yesus memberikan mandat, amanat agung kepada para murid. Di dalam Injil Matius pasal 28 ayat 19 dikatakan di sana, Matius 28 ayat 19, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ayat 20 Kak. Ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Perintah membaptis dan mengajarkan, meskipun kalimatnya dituliskan baptislah dulu, lebih dahulu, ini bukan berarti baptis dulu baru mengajar. Ini satu kalimat, satu paket yang gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan harus menjalankan pekerjaan pelayanan ini sebagai satu mandat amanat agung dari Tuhan Yesus Kristus. Sebab itu para peserta baptis, saudara-saudaraku yang hari ini saudara berbahagia, saudara harus tetap hidup dalam ketekunan mendengarkan pengajaran. Ya, karena firman Tuhan katakan, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Baptis hanya satu kali, tetapi tidak boleh main-main. Bukan karena disuruh oleh opung, ya, bukan karena diajak atau didorong oleh pacar, bukan karena diiming-imingi oleh majelis gereja, nanti kalau kamu baptis kamu dijadikan anggota majelis bidang ini. Bukan karena itu. Juga bukan karena ada anggapan negis bahwa setelah baptis nanti pangkatku naik jabatan. Ya, ada yang mengerjakan ini. Nanti setelah baptis bulan depan, puji Tuhan, pangkatnya selerinya naik. Bukan karena itu. Ya, tetapi bagaimana meresponi panggilan Tuhan? Baptisan air merupakan keputusan yang harus kita ambil setelah kita diselamatkan, mendengarkan pengajaran Yesus, pengajaran firman Tuhan, lalu kita meresponi diri panggilan Tuhan sebagai pernyataan iman kita, percaya kita terhadap keselamatan yang telah kita terima berdasarkan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus. Baptisan yang kita jalankan atau kita layankan itu dari pemahaman dari bahasa asli Alkitab, bahasa Yunani, baptizo, yang artinya to dip, ditenggelamkan, menenggelamkan atau membenamkan ke dalam air, lalu mengeluarkan lagi, to dip, baptizo. Jadi GKP meyakini bahwa baptisan itu adalah diselamkan atau dibenamkan, lalu diangkat, dikeluarkan lagi. Alkitab mencatat bahwa Yesus Kristus pun dibaptis dan keluar dari air sebagai tanda bahwa ia ditenggelamkan ke dalam air di Sungai Yordan. Bapak-bapak, saudara, puji Tuhan, ada dalam berbagai diskusi persiapan, tapi puji Tuhan kita akhirnya bisa diulang baptisan di gereja. Di dalam surat 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-8, saudara sekalian, dikatakan di sana, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Yesus Kristus, ia wajib hidup sama seperti Kristus yang telah hidup, termasuk cara baptisannya. Dengan kata lain, harus meneladani Kristus.
Salah satu teladan yang Yesus Kristus berikan adalah tentang baptisan, di mana Ia sendiri telah menempuh perjalanan yang panjang dan melelahkan dari Galilea Utara menuju tanah Yudea untuk dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan. Maka dari itu kita pun mengikuti teladannya. Di dalam Injil Matius pasal 3 ayat 13 dikatakan, datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, akulah yang perlu dibaptis olehmu dan engkau datang kepadaku. Lalu Yesus menjawab, saudara sekalian, katanya, biarlah hal itu terjadi. Untuk apa? Karena demikianlah sepatutnya kita mengenakan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun dan Yesus pun dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Jadi baptisan merupakan perintah kepada kita semua, perintah dari Tuhan bagi orang-orang atau umat-umat yang percaya, yang telah bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi dari bahasa aslinya, maka baptisan adalah ditenggelamkan ke dalam air. Saudara-saudara, di dalam surat Roma pasal 6 ayat yang keempat dikatakan di sana, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, Alkitab katakan kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Mengapa kita dibaptis? Untuk menunjukkan ketaatan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena kalau kita malu menunjukkan ketaatan kita kepada Tuhan Yesus, maka berarti kita tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di dalam Injil Matius pasal 10 ayat 32 dikatakan di sana, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Karena itu saudara yang akan dibaptis, baptisan tidak bisa dianggap main-main atau uji coba atau ya mumpung ada kesempatan ikut saja, tidak demikian. Tapi merupakan komitmen kita kepada Tuhan. Oleh karena baptisan merupakan komitmen kita kepada Tuhan untuk hidup serupa dengan Kristus, sama seperti Yesus. Sama seperti Yesus itu yang kita berdoa dan kita minta, saudara sekalian. Maka persyaratan baptisan adalah orang yang sudah bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, puji Tuhan. Haleluya. Elin sudah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, puji Tuhan. Kalau belum, ntar dulu ya, gelombang berikutnya nanti, puji Tuhan. Ya, Bagas Benaya sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, manggil puji Tuhan. Kalau belum, ya next time. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, baptisan merupakan tanda pertobatan. Rasul Petrus berkata di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 38, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima Roh Kudus. Dengan baptisan, maka ketika Allah melawat umatnya, melawat kita umat percaya saudara, maka di sanalah Roh Kudus dicurahkan kepada kita semua. Alkitab katakan dalam Kisah Para Rasul pasal tadi, ya, berilah dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu dan kamu akan menerima Roh Kudus. Sebab itu sekali lagi ini yang ketiga kali saya tekankan, jangan main-main dengan baptisan. Memberi diri untuk dibaptis berarti berkomitmen untuk menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan, dan kita telah meninggalkan kehidupan yang lama
telah mati bagi kehidupan dosa. Ya, puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, biarlah Tuhan memberkati kita melalui penyampaian firman Tuhan ini. Mari kita lanjutkan dengan sakramen perjamuan kudus. Saya mengundang hamba-hamba Tuhan perjamuan kudus maju ke depan, bisa dipersiapkan. Kemudian yang belum mendapatkan perjamuan kudus, silakan tim kreatif bisa menyampaikannya. Ya, puji Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara, mari kita semua pakai berdiri di tempat kita masing-masing. Ya. Kemudian yang belum mendapatkan posisi dan anggur, kita akan mendapatkannya. Tapi kita akan bersama-sama sebelumnya kita mendengarkan firman Tuhan dan mengaminkannya. Setelah Bapak Ibu Saudara mendapatkan posisi dan anggur, ini giliran kami. Ini juga yang di depan ini belum dapat, silakan diberikan ya oleh tim kreatif juga, dan ini giliran kami. Haleluya. Haleluya. Tubuh dan darah Yesus. Tubuh dan darah Yesus. Tubuh dan darah Yesus. Haleluya. Saudara-saudara, setelah kita menerima hosti dan anggur, kita pegang dengan tangan kita. Hosti kita atau roti kita pegang dengan tangan kanan dan cawan anggur dengan tangan kiri. Dan kita akan mendengarkan firman Tuhan yang saya baca dan kita mengaminkannya. Saudara-saudara, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. Aku berbicara kepadamu sebagai orang-orang yang bijaksana. Pertimbangkanlah sendiri apa yang aku katakan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh, karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan lebih lanjut, saya akan berdoa. Terima kasih Bapa untuk hosti dan anggur. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati hosti dan anggur ini dengan berkat perjamuan kudus, sehingga setelah kami makan, kami minum, kami diberikan kekuatan yang baru secara rohani. Kami sudah masuk di dalam persekutuan yang indah dengan pengorbanan Kristus di atas kayu salib yang memberikan jaminan keselamatan bagi kami semua. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Amin. Saudara-saudara, kita akan angkat hosti dengan tangan kanan kita dan lebih tinggi, saudara sekalian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepada kamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, sudah kita pegang, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita terima, kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.
Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya, menjadi peringatan akan aku. Kita terima, kita minum di dalam